Dan yang lucunya lagi, Fadil Imran mengatakan ada 10 orang laskar yang terjadi tembak-menembak, 6 tewas, 4 melarikan diri. Bos, hari itu saya melihat, saya masih siang sampai sana, itu tidak mungkin terjadi kalimat 10 tembak-menembak, 6 mati, 4 lari. Mau lari kemana? Ya, saya ingin ke Bang Edi Mulyadi terlebih dahulu. Kita tahu bahwa Bang Edi Mulyadi ini adalah wartawan News Network atau FNN yang kita tahu bersama juga Bang Edi ini melakukan investigasi di tempat di mana kemudian terjadinya pembunuhan tersebut. Bang Edi, fakta apa yang Bang Edi temukan ketika melakukan investigasi di tol KM 50 tersebut? Ya. Ya, sorry. Jadi ini nggak enaknya kalau kita diskusi web itu begini, ya. Pertama kita mesti tahu soal teknis. Yang kedua yang paling parah kita nggak bisa copy. Weh kopi weh mana weh kan gitu nggak bisa. Saya tetap kopi bisa bang. Oke masing-masing. Ngopinya Jadi gini, masing-masing ya. kembali ke soal tadi, itu saya melakukan Ya. kunjungan investigasi ke kilometer 50 di rest area itu karena pertama memang naluri jurnalis saya mengatakan ada sesuatu gitu kan. Yang itu dipicu lagi rasa marah saya, kecewa saya kepada junior-junior saya, wartawan-wartawan yang mengikuti press conference-nya Kapolda Metro Jaya yang menelan bulat-bulat penjelasan dari Kapolda. Bahkan sampai judul-judul semua di bawah televisi itu penyerangan Laskar FPI kepada polisi. Nah, begitu kan? Ini benar-benar mengganggu saya, apalagi dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 99 tentang pers, itu disebutkan bahwa wartawan itu harus menyajikan informasi yang berimbang. Kalau ada dua pihak yang berbeda pendapat, apalagi berlawanan pendapat, wartawan tidak boleh hanya mengutip satu sumber dan mengabaikan yang lain. Dalam bahasa teknis jurnalis kita sebut sebagai cover both side. Itu dalam undang-undang pers. Kemudian kita wartawan Indonesia punya namanya kode etik jurnalistik. Nah, itu menyebutkan dalam poin ketiga bahwa wartawan Indonesia harus menguji informasi. Nah, itu penting nih. Jadi semua informasi yang kita terima oleh wartawan itu kan kalau dalam undang-undang pers itu disebutkan pengertian umum wartawan adalah orang yang secara aktif dan rutin melakukan mencari informasi, mengumpulkan dan sebagainya. Nah, dalam kode etik tadi poin yang ketiga itu harus menguji informasi. Itu sebabnya ketika tahun 91 saya pertama kali menjadi wartawan, redaktur pelaksana saya ngasih tahu, tanam di kepala kamu, setiap penjelasan terutama khususnya dari pejabat, tanam di kepala kamu kalimat paradigma I don't believe you. Gue nggak percaya malu. Dengan paradigma itulah kita menguji informasi. Nah, dalam konteks kisah 6 anak muda yang dibunuh ini, saya memang terganggu sekali dan kebetulan malamnya kami FNN rapat redaksi dan diputuskan kalau gitu harus ada yang datang ke lokasi. Saya bilang, ya udah, gue yang berangkat. Lalu Pemda saya bilang, cocok lo. Kalau dia bilang berangkat lo cocok katanya gitu. Dan memang seperti pertanyaan moderator tadi, di lapangan saya menemukan sejumlah informasi yang berbeda dari penjelasan Fadil Imran. Misalnya tentang ada tindakan tegas dan terukur dari kepolisian menembak. Ini kalimatnya nggak pernah jelas. Tegas dan terukur itu bagaimana, kita nggak ngerti definisi seperti apa. Nanti mungkin Profesor Suteki bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Tapi dalam pengertian kita orang awam, ya dibunuh gitu loh. Dibunuh. Hasilnya, dan yang lucunya lagi Fadil Imran mengatakan ada 10 orang laskar yang terjadi tembak-menembak, 6 tewas, 4 melarikan diri. Bos, hari itu saya melihat, saya masih siang sampai sana, itu tidak mungkin terjadi kalimat 10
tembak-menembak, 6 mati, 4 lari. Mau lari kemana? Nggak ada, jalan lari itu nggak ada. Orang itu rest area lama yang bukan lebar kayak zaman yang sekarang baru-baru ini. Pintu masuk cuma dari sini ke sana, lurus saja. Kalau area yang baru kan, wah lebar gitu kemana. Ini nggak lurus saja. Dan menurut penjelasan para warga yang ada di situ, pedagang di situ, itu memang sudah tanda kutip nih istilah mereka itu ada killing field di sana. Itu memang ladang pembantaian yang biasa polisi gunakan kilometer 50 rest area itu. Karena bukan pertama peristiwa itu. Dalam seorang saksi mengatakan saya, oh kita walaupun nggak biasa, tapi kita tahu Pak, ada beberapa kali peristiwa di situ dan polisi biasanya mengatakan itu untuk menyergap bandar narkoba atau teroris. Jadi memang sudah disiapkan. Dan ternyata dalam penjelasan itu mobil yang Chevrolet itu waktu itu saksi tidak mengatakan Chevrolet, tapi mobil masuk dari kilometer 50 itu pada posisi bannya sudah hilang. Bannya sudah hilang, jadi sehingga bunyi kresek tinggal velgnya dia. Dan itu ternyata memang sesuai klop dengan temuan majalah Tempo dalam investigasi lapangannya. Jadi betapa banyak cerita-cerita yang harus diuji lagi kebenarannya. Misalnya tentang senjata. Senjata ini versi polisi juga mondar-mandir kan? Nggak konsisten. Pertama senjata HPI, kemudian senjata rakitan, kemudian senjata organik, kemudian senjata merebut dari polisi. Mana yang benar gitu loh. Dan lucunya lagi, Yusri Yunus, Kabak Humasnya Polda Metro Jaya menebar ancaman akan mempidanakan siapa saja yang mengatakan bahwa FPI tidak bersenjata api. Ini kan dahsyat sekali. Emangnya yang disampaikan oleh alasannya hoax, menebar hoax. Lah, yang disampaikan Fadil Imran itu apa? Ketika 10 orang itu mobil dalam penjelasan oleh FPI itu ada 6 mobil pengawal keluarga Habib Rizik Syihab dan keluarganya. Dan setiap mobil pengawal itu berisi 6 orang, sehingga 24 orang. Dari mana bisa Fadil Imran mengatakan 10? Sementara yang digiring masuk ke kilometer 50 itu cuma 1 mobil. Di situ saja siapa yang menyebar hoax, kan begitu. Nah itu jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi yang memang setelah saya akumulasi terlampau banyak keanehan-keanehan yang menurut obrolan saya tadi dengan Refli Harun waktu acara pembentukan dan deklarasi tim pengawal, kita pakai namanya pengawal karena kalau pencari fakta kita nggak punya kemampuan dan otoritas legal standing untuk mencari fakta, jadi kita sebut tim pengawal peristiwa pembunuhan TP3 6 Laskar FPI. Itu Refli mengatakan dalam obrolan saya berdua itu bagaimana mungkin seorang Kapolda ujuk-ujuk dengan sangat prematur bisa menjelaskan begitu rupa dan ternyata tidak semua benar, akurat. Nah, berarti kemungkinannya dia mendengar dari pelakunya atau dari atasan si pelaku yang melapor ke dia. Tapi itu menunjukkan bahwa kerja-kerja yang amburadul. Gitu sementara dulu sebagai pengantar. Oke. Bang Edi, kalau tidak keliru Bang Edi juga dipanggil ya oleh pihak kepolisian untuk mengkonfirmasi hasil investigasi Bang Edi. Iya. Apa hasilnya Bang Edi ketika Bapak dipanggil oleh pihak polisi? Panggilan apakah pertama diintimidasi jaga? Panggilan pertama saya tidak hadir karena saya kandung ada acara lain. Panggilan pertama. Panggilan kedua saya hadir, dan ketika saya tidak hadir seperti biasa, informasi sangat sepihak, teman-teman junior saya wartawan muda itu dengan sembrono menulis Edi Mulyadi mangkir. Padahal jelas-jelas sekali saya menjawab, menulis WA dalam yang ada dalam surat panggilan itu bahwa saya tidak bisa hadir karena kadung ada kegiatan lain. Yang kedua saya hadir dan saya didampingi sejumlah lawyer dalam surat surat kuasa ada 18 lawyer, tapi yang datang waktu itu ada 6, sementara ada 2 babak 6 orang, tapi 3 orang doang yang boleh masuk, yang 3 termasuk saya jadi 4 itu sebelum masuk dites swab dulu karena
Prosedurnya begitu. Malum COVID begitu kan. Nah, Iya. ketika ditanya apakah Pak Edi bersedia diperiksa, saya bilang dalam kasus apa? Ini Pak, kasus Iya. pemilikan senjata api bla 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 gitu kan. Saya bilang terlapornya siapa? Dibacakan oleh penyelidik, itu dibacakan ada 6 nama dan 6 namanya sudah tewas semua. Saya bilang, ini Iya, gila, iya, iya. bagaimana mungkin saya diundang datang untuk menjadi saksi, diminta keterangan dari pelaku yang sudah meninggal. Lalu karena saya dengan Abdullah Al-Katiri, lawyer kita, bilang, ini pasal 70 KUHP itu menyatakan bahwa kasus close kalau pelakunya terduga sudah tewas. Jadi saya nggak mau diperiksa. Kasusnya sudah selesai, saya bilang gitu. Tapi kan Bapak saksi, dia bilang gitu. Makanya saya dipanggil dalam surat perintah sebagai saksi. Saya bilang, saksi itu apa? Saksi itu apa? Saya bilang. Loh, dalam penyelidikan kami ada saksi yang menyebutkan bicara dengan Bapak. Nah, ini saya bilang, ini polisi ini dahsyat betul ngawurnya, saya bilang. Saksi itu orang yang mengetahui, mengalami, melihat langsung peristiwanya. Saya sama sekali tidak tahu, tidak mengalami, tidak mengetahui peristiwa itu. Tapi dia ngeyel, dia bilang, tapi ada saksi kami yang mengatakan bicara sama Bapak. Bos, saya bilang, kalau ada saksi cerita sama saya, kemudian saya beritahu lagi, masa status saya pun menjadi saksi, sampai untuk memudahkan logika mereka, saya katakan, ini ada perang di Penogoro nih, perang di Penogoro. Ini saya cuma dengar cerita. Kalau dengar cerita kemudian Anda mau katakan saya saksi perang di Penogoro, gila betul dan bahaya sekali gitu loh. Jadi kesimpulan saya tidak mau diperiksa baik sebagai kasusnya memang karena pelakunya sudah tewas maupun sebagai saksi karena saya bukan saksi. Akhirnya dia bilang kami panggil untuk mengklarifikasi laporan investigasi Bapak di kilometer 50. Saya bilang, kalau itu yang menjadi dasar, saya lebih nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi, karena itu produk jurnalistik. Undang-Undang Pers tahun 40, tahun 99 itu mengatakan bahwa produk jurnalistik tidak bisa serta-merta diperiksa oleh polisi. Apalagi Polri sudah ada MOU dengan Dewan Pers. Waktu zaman sebelumnya, Sektor Prabowo yang dilanjutkan perpanjangannya oleh Tito Karnavian. Jadi tidak bisa. Namun demikian saya kasihan juga sama anak-anak muda itu, usia mereka masih 30-an. Kalau saya tidak mau, tentu mereka akan dapat omelan panjang, kali lebar, kali luas, kali tinggi dari atasannya. Saya akhirnya, ya oke, saya layani aja, mereka tanya, saya tahu itu di BAP segala macam. Tapi menjelang maghrib saya bilang stop, saya udah nggak mau lagi. Saya nggak mau lagi sampai dia tanya, apa Bapak yakin saksi yang bicara sama Bapak itu betul-betul saksi? Saya bilang, jangankan kamu yang tanya, mereka pun nggak akan saya jawab. Saksi saya siapa, identitasnya apa, tinggal di mana, nggak bakal saya jawab. Karena saya dilindungi oleh undang-undang dan poin yang ke-7 dari Kode Etik Jurnalistik mengatakan wartawan Indonesia mempunyai hak tolak untuk menjelaskan sumber yang memang tidak ingin diketahui. Tapi ketika saya bilang, saya stop. Nomor berapa sekarang? Saya berdiri, saya ke arah mereka melihat layar komputernya dan ternyata nomor 23. Stop. Kalau kamu lanjutkan nomor 24, 25 dan seterusnya sebagainya, saya mau kembali ke awal. Saya kasih 2 pilihan. Pertanyaan silakan di BP saya batalkan nomor 23, atau kalau kamu paksa juga saya kembali ke awal bahwa saya tidak mau diperiksa dan artinya semua obrolan kita nol semua, hapus semua. Saya bilang begitu. Akhirnya kami mohon izin konsultasi sama pimpinan bla 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 bla. Mereka setuju, ada kasih 3 pertanyaan penutup dan itu pun ternyata saya harus keluar jam 9 malam. Gitu. Iya. Terima kasih informasinya Bang Edi. Tadi ada banyak hal yang saya catat. Intinya investigasi yang dilakukan oleh Bang Edi Mulyadi itu memiliki payung hukum yang kuat. Jadi informasi yang diberikan adalah informasi yang punya dasar dan landasannya.